Hari ini saya akan khotbah, judul khotbahnya adalah pilihan yang terbaik, saudara terkasih ya. Kenapa? Karena lewat khotbah ini saya rindu setiap kita semakin bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan atas pilihan hidup kita. Karena apa yang kita putuskan sekarang akan menjadi masa depan kita. Untuk itu kita baca dari Ulangan 30. Ayatnya yang ke-19, saudara terkasih ya. Dan saya selalu senang ajak jemaat ikut baca sama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Telinga boleh dengar macam-macam. Tapi belum tentu yang kita dengar akan menguatkan iman kita. Karena bisa aja perkataan manusia, kita dengar berita-berita gak enak ya kan. Imannya makin ciut, tapi dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan. Kita percaya iman kita dibangkitkan. Amin saudara. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang mau katakan amin. Saudara, kita tahu di dalam hidup kita selalu ada choices, ada pilihan. Tuhan bahkan kasih tahu, diperhadapkan kepada kita pilihan-pilihan akan kehidupan yang membawa berkat atau kematian yang membawa kehancuran. Tetapi di dalam setiap pilihan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kebingungan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita tanpa arah. Tuhan kasih tahu pilihlah kehidupan. Jadi bersyukurlah kita walaupun dalam hidup begitu banyak pilihan. Tetapi kita yakin Tuhan menyertai kita. Saudara, ada seorang psikolog terkenal sekali ya. Psikolog sosial di Amerika. Namanya Dr. Roy Baumeister, saudara. Beliau ngajar di Harvard, beliau ngajar di Florida University. Kemudian dia bikin riset. Dan di dalam risetnya itu kesimpulannya adalah setiap kita orang dewasa, saya, saudara semua yang udah dewasa, setiap hari kata dia rata-rata kita harus bikin yang namanya pilihan itu sebanyak 35.000 kali. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan sekedar ribuan, puluhan ribu. Jadi dari sejak kita bangun tidur tadi pagi sampai nanti malam kita mau tidur lagi. Isi kehidupan adalah tentang pilihan saudara. Tapi kalau saya pikir-pikir benar juga ya. Tadi pagi ketika alarm bunyi langsung kita punya pilihan. Matiin alarm atau tambah 10 menit, snooze. Tarik selimut atau gak apa-apa kita bangun. Atau kita ke kanan atau kita ke kiri. Bantalnya dibetulin. Itu kan pilihan. Akhirnya kita memilih untuk bangun. Pada saat kita memilih kita untuk bangun, saudara langsung bangun atau saudara stretching dulu. Ya kan? Terusnya habis itu kita memilih untuk ke kamar mandi. Di kamar mandi ada pilihan lagi. Memilih untuk langsung sikat gigi atau langsung mandi. Atau keramas. Habis itu udah selesai mandi, saudara ke lemari saudara. Saudara harus pilih lagi. Baju saudara begitu banyak, apalagi ibu-ibu yang perempuan bajunya begitu banyak dan berkata, I don't know what to wear, ya kan? Nggak tahu pakai baju apa, nggak tahu milih pakai baju yang mana. Sampai malam saudara, itu pilihan kehidupan kita. Nah saudara, pilihan terdiri dari pilihan kecil-kecilan, pilihan medium, tapi ada juga pilihan-pilihan yang besar. Jadi kalau saudara tidak bijaksana di dalam memilih terutama pilihan-pilihan yang besar, yang medium saudara terkasih, ya hasilnya akan kita nikmati kelak loh saudara. Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia berkata begini. Wisdom is our friend. Kebijaksanaan adalah teman kita. It helps us not to live in regret. Karena dengan kebijaksanaan itu akan menolong kita tidak hidup di dalam penyesalan. I think the saddest thing in the world will be to reach old age and look back at my life and feel nothing but regret about what I did or did not to do, kata dia. Artinya gini, dia katakan, hal tersedih dalam kehidupan adalah ketika kita mencapai usia tua kita. Dan kita melihat ke belakang. Dan kita menyesal sekali, aduh kenapa saya pilih ini ya. Kenapa saya gak pilih yang itu ya. Aduh kenapa dulu saya nggak pilih Koko Aliong ya kan. Kenapa pilihnya Koko Michael misalnya gitu saudara. Koko Aliong dulu sih cuma punya toko kecil-kecilan ya kan. Sekarang pengusaha berlian misalnya gitu saudara ya. Tapi akan banyak hal
yang akan kita sesali jika kita tidak memilih dengan bijaksana. Untuk itu saudara, hari ini kita mau belajar ya, bagaimana di dalam kehidupan kita bisa memilih yang terbaik dalam hidup ini. Yang mau kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, beberapa hal tentang keputusan. Yang pertama, keputusan yang kita ambil saudara merupakan refleksi nilai yang kita miliki. Maksudnya apa sih? Sudah tahu nilai? Nilai itu adalah values. Apakah values ataukah apakah nilai itu? Values itu adalah suatu prinsip yang diyakini seseorang di mana menjadi pedoman hidupnya. Misalnya ya, orang yang prinsipnya adalah kejujuran. Maka setiap keputusan yang dia ambil pasti refleksi dari nilai kejujuran dia. Orang yang punya integritas, maka keputusan yang dia ambil merefleksikan nilai dia. Orang yang punya nilai misalnya family is number one, maka segala keputusan yang dia ambil pasti merefleksikan nilai kekeluargaan dia. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya nilai, jangan nilai yang rendah. Jangan nilai yang kecil atau jangan nilai yang sama dengan dunia. Kenapa? Karena banyak orang bikin keputusan salah dalam hidup dia karena nilainya rendah. It's okay untuk bohong, it's okay untuk korupsi, it's okay mungkin untuk nipu, it's okay untuk melakukan kejahatan karena buat dia nilainya tidak tinggi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita punya nilai-nilai kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. Kita punya nilai yang tinggi sehingga setiap keputusan yang kita ambil pasti merefleksikan hal tersebut. Satu kali saya pergi makan sekeluarga, saya, suami saya, kedua anak-anak saya, saudara ya, my two boys karena anak cewek saya udah tidak tinggal serumah lagi, saudara ya, udah menikah dan udah pisah rumah, jadi cuma tinggal ada 2 anak cowok. Kita makan, oh the food so good saudara terkasih. Dan anak saya bilang, Mami can I have more? Oh ya boleh nambah, ya kan. Terus anak yang cowok satu lagi bilang, oh Mami this is also good, boleh nambah gak? Boleh nambah. Jadi di tengah-tengah kita nambah ya, minta lagi dagingnya, minta lagi ayamnya gitu kan, nambah lagi. Terus saudara-saudara selesai makan, waktu billnya datang saya kaget. Billnya murah banget saudara, kok gak mahal ya? Waktu saya teliti ternyata tambahan ayam dan daging yang kurang lebih mungkin harganya 70-80 ribuan itu saudara, total kali 2 160 dengan teks mungkin hampir 200, gak masuk ke dalam situ. Saudara, bukankah itu berkat? Yang harusnya kita berkata puji Tuhan saudara ya kan. Asik gak jadi bayar mahal. Tapi itu kan bertentangan sama nilai saya. Karena nilai kejujuran. Sehingga keputusan yang saya ambil bukan pura-pura gak tahu. Bukan pura-pura cepet-cepet ayo kita bayar, kita cepet-cepet keluar sebelum dikejar saudara ya. Tapi keputusan yang saya ambil adalah panggil mbaknya dan bilang maaf kayaknya mbak salah deh, tadi pesen 2 lagi kok belum masuk. Mbaknya lihat, oh iya bu makasih ya. Dan saya bayar ekstranya ya, istilahnya bukan ekstra, memang bayar apa yang harus saya bayar. Tapi dengan hati sukacita. Saya bikin keputusan keluar uang lebih banyak istilahnya, tapi saya jujur. Nah saudara, perhatikan nilai kita. Kenapa banyak kita bilang, iya kenapa sih saya kok ambil keputusan salah mulu ya. Kenapa ya, apalagi sore-sore begini saya lihat banyak yang muda-muda. Banyak yang belum punya pacar, banyak yang masih single. Semua kita yang masih muda akan diperhadapkan dengan satu saat yang namanya pilihan jodoh. Ya, nilai kita seperti apa? Kalau nilai kita adalah cuma mikirnya gak apa-apa deh, gak kenal Tuhan. Yang penting kaya 7 turunan ya kan. Sehingga apa? Kita akan bikin keputusan memilih pria, memilih wanita yang kaya 7 turunan. Dan setelah menikah nyesel karena salah hitung ternyata dia keturunan ke-8 sudah terkasih. Udah miskin saudara. Ya. Tergantung nilai kita. Makanya miliki nilai yang tinggi dalam kehidupan. Jangan cuma gara-gara dunia berkata begini kita ikutkan nilai dunia. Karena keputusan dunia yang akan kita ambil. Tapi sekali lagi kita anak-anak Tuhan, kita punya nilai kerajaan Allah. Sehingga keputusan apapun yang kita ambil pasti berpusat kepada Kristus. Beri tepuk tangan yuk buat dia yang luar biasa. Yang kedua, apa soal keputusan? Keputusan besar kita haruslah berasal dari doa yang kita doakan. Dengan kata lain jangan ambil keputusan kalau belum berdoa. Apalagi keputusan itu adalah keputusan yang besar. Ingat Tuhan adalah partner kita. Saudara, kita gak tahu apa yang akan terjadi besok.
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Bahkan 10 tahun lagi ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan udah tahu. Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi next week. Dan 10 tahun lagi, He knows, He already there. Dia udah ada di sana, saudara. Nah untuk itu saudara, kita perlu berdoa, kita perlu tanya Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan akan mengarahkan kita apa yang terbaik buat hidup kita. Dia akan kasih tanda, dia akan beritahu kepada kita lewat apapun juga. Karena dia tahu apa yang terbaik saudara. Saya teringat anak saya Rachel yang pertama saudara terkasih. Pada saat dia masih SMA sebelum dia nikah ya, ini kejadian udah cukup lama. Waktu SMA dia masih bingung saudara jurusan apa yang harus dia ambil untuk kuliah. Di satu pihak waktu itu lagi zaman-zamannya banyak konser-konser ya. Konser-konser penyanyi-penyanyi yang datang ke Indonesia. Dan dia suka production saudara. Sehingga dia bilang gini, Mami kayaknya aku kepengen sekolah production supaya aku bisa nanti kerja untuk konser-konser ya. Dan saya bilang tanya Tuhan, ambil keputusan tanya Tuhan. Dia bawa dalam doa saudara. Karena di satu pihak kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, kepengen pelayanan juga. Tapi kepengen juga berkarya saudara terkasih. Tanya Tuhan. Jangan bikin keputusan kalau Rachel belum berdoa saya bilang. Dan akhirnya dia berdoa, tanya Tuhan ketika udah kelas 3 SMA. Dan saudara benar Tuhan kasih petunjuk. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat Rachel ya. Untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dan seterusnya. Ini kejadiannya mungkin udah sekitar 10 tahun yang lalu saudara. Dan Tuhan kasih petunjuknya apa? Mimpi. Rachel mimpi saudara. Paginya dia bangun dan langsung bilang gini sama saya. Mami aku udah tahu Tuhan mau aku ambil keputusan yang mana. Terus saya bilang oke, keputusan apa? Aku mau sekolah Alkitab kata dia. Oke, kenapa? Karena Tuhan kasih mimpi. Aku tadi malam mimpi aku sama teman-teman lagi jalan-jalan. Di kiri aku ada jalan yang lebar menuju kepada lautan, kepada pinggir pantai. Di kanan aku ada jalan yang sempit Mami seperti nanjak ke atas tapi ada city di atas. Dan aku memilih dengan Jacob dengan adiknya memilih naik ke atas itu. Teman-teman aku ke bawah. Dan waktu aku udah naik ke atas, aduh capek naik ke atas. Tapi waktu di atas aku bisa lihat teman-teman aku main di pinggir pantai. Dan tiba-tiba aku lihat tsunami datang kata dia. Dan ombak menggulung teman-teman aku. Dan aku udah teriakin sama mereka, kesini kalau mau selamat, kesini kalau mau selamat. Tapi karena teman-teman aku gak dengar katanya sebagian kegulung kata dia. Dan waktu aku bangun aku tahu Tuhan mau aku untuk sekolah Alkitab. Dan saudara dia ambil keputusan sekolah Alkitab. Dia akhirnya sekolah Alkitab di Singapura saudara. Kuliah di sana, S1 dia ambil di sana. Dia bahkan lanjut ke S2-nya di sana, sudah terkasih. Dan ternyata saudara, sekarang dia pelayanan. Menjadi full timer di sebuah gereja besar yang ada di Singapura. Dan dia happy, dia jadi berkat. Dia bilang, Mami I'm so blessed, aku ambil keputusan saat itu. Karena aku tahu ternyata panggilan hidupku Tuhan tuntun adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk melayani Tuhan. Ada amin saudara? Hati-hati dengan keputusan. Makanya saudara doa dulu. Doain. Di sini saya lihat banyak yang cantik-cantik juga. Waduh kalau yang cantik-cantik pasti yang naksir banyak ya kan. Sampai saudara bingung yang mana ya. Nomor 1, 2, 3, 29, 40 saking banyaknya saudara. Tanya Tuhan. Jangan tanya teman ya kan. Teman bisa kasih pendapat yang berbeda saudara terkasih. Tetapi tanyakan kepada Tuhan. Karena sekali lagi dia tahu apa yang terbaik. Di dalam Alkitab ingat Hana tidak bisa punya anak ketika dia menikah. Suaminya menikah dengan Penina, istri kedua suaminya. Dan Penina punya anak. Dan apa yang dikerjakan oleh Penina? Penina kerjanya cuma ngebully Hana, ngata-ngatain Hana ya kan. Hana begitu sedih. Setiap kali mereka datang ke bait Tuhan, dia pasti menangis di sana. Dan satu kali dia menangis, Imam Eli lihat, dia menangis sudah terkasih. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta anak, saudara. Dan kemudian bahkan lewat doa-doanya dia bilang, Tuhan kalau kasih anakku untuk engkau. Dan saudara benar, lewat doanya 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28 mencatat. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa kata Hana. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Dia dapat anak.
Kemudian dia bilang, maka aku pun, dia bikin keputusan sekarang. Menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Dia serahkan anaknya. Sudah tahu apa yang terjadi dengan anaknya waktu diserahkan? Dibimbing di bait Allah. Terus tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya menjadi Nabi Samuel. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Apa yang terbaik buat kehidupan kita ke depannya. Karena sekali lagi Tuhan yang sudah tahu. Amin saudara. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Gak gampang saya ngerti. Aduh gimana ya Tuhan. Ya kan seringkali gak gampang. Tapi minta hikmat daripada Tuhan. Kita tahu Raja Salomo ketika ditanya sama Tuhan. Tuhan menampakkan diri satu saat kepada Raja Salomo ya. Minta apa yang kamu kehendaki ya. Lalu Raja Salomo menjawabnya apa saudara? 2 Tawari 1 ayat 10. Dia menjawab seperti begini. Berilah kepadaku sekarang hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Yang dia minta hikmat dan pengertian. Oke. Sedikit saya mau bagikan gini. Saudara, pengetahuan kepala kita namanya knowledge. Ya, pengetahuan. Dapatnya dari mana? Sekolah, belajar. Mama papa kita ngajarin dari buku, itu pengetahuan saudara. Tapi saudara juga lihat, ada orang yang pinter sekolah S1, S2, S3. Tetapi kenapa waktu ambil keputusan kok gak sepinter gelarnya? Dalam kehidupan kok seringkali dia melakukan hal-hal yang bodoh, tidak sepinter gelarnya saudara. Kenapa? Karena dia tidak berhikmat, dia tidak bijaksana. Pada saat dia mengambil keputusan, saudara ya. Jadi kebijaksanaan adalah kemampuan bagi kita untuk menggunakan knowledge di kepala kita. Contoh, kalau sudah lewatin rel kereta api, ada palang turun. Knowledge, pengetahuan akan berkata stop, kereta api mau lewat. Itu knowledge. Tapi hikmat adalah ketika kita berkata, baik aku akan tunggu di sini, aku gak akan lewat karena kalau lewat berbahaya. Ya saudara ya. Dengan hikmat kita tahu cara menggunakannya stop. Waktu lihat kereta masih lama, masih jauh, sudah tetap berhikmat untuk tidak menerobos. Tapi orang yang tidak berhikmat, dia secara pengetahuan tahu gak boleh nerobos. Tapi karena tidak berhikmat, saudara, dia terobos. Dan akhirnya ketabrak. Dan hari itu rest in peace, saudara terkasih. Nah saudara, kalau kita punya knowledge di kepala, hikmat di hati, harus dipakai dua-duanya. Sehingga seorang pastor, seorang pendeta ya yang bernama David Jeremiah, saudara, dia berkata begini. Head knowledge without heart knowledge is worse than useless, kata dia. But when head and heart join forces, dia bilang, it changes our lives forever. Orang cuma pinter-pinter aja, pinter bagus, kita butuh untuk pinter, saudara terkasih. Tetapi kalau pinter aja nggak pakai hikmat, ya useless dikatakan. Ya, untuk itu kita perlu kombinasi dua-duanya, pinter bagus, wisdom luar biasa, bersinergi. Kita akan bikin keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Ya mau kasih tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Yang ketiga tentang keputusan. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Sering kita terlalu terburu-buru, cepet. Padahal firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 2b, kita baca yuk. Saya senang ngajak jemaat baca dengan suara yang keras. Sudah udah makan atau belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Gak apa-apa, makan makanan firman dulu. Kita baca ya, 1, 2, 3. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Beneran. Satu kali saya habis pelayanan dari luar kota, saya mendarat di Soekarno-Hatta, bawa koper kecil saya udah pengen banget buang air kecil ke toilet saudara. Tapi di pesawat kan udah nanggung, ya udah saya pikir ntar deh kalau udah sampai di airport saya cepet turun ya. Sambil jalan cepet-cepet, aduh toilet segala macam. Saya masuk ke toilet saudara terkasih. Begitu saya masuk ke toilet saya lihat, saya kaget. Kenapa semua yang di dalam menghadap ke tembok, aduh saya baru sadar saudara. Toilet pria saudara. Salah masuk saudara terkasih, terburu-buru salah langkah. Pernah juga habis pelayanan di sebuah mall juga kayak begini saudara terkasih. Saya dianterin sama pengurus untuk saya pulang saudara, dijemput sama supir di lobi. Saya telepon supir saya, ya di lobi ya, iya kata Pak supir. Ya udah
Terus udah gitu udah pengurus ngikut nganterin. Oke, bye. Mobilnya udah datang. Udah mobilnya depan saya saudara. Oke, bye. Saya masuk ke mobil, saya buka pintu belakang, saya duduk. Waktu saya lihat saya kaget. Yang nyetir juga kaget itu bapak-bapak. Salah mobil sudah terkasih ya kan. Terus udah saya keluar lagi, ibu pengurus masih dada-dada sama saya kan. Waktu saya keluar lagi, kenapa pastor keluar? Salah mobil. Aduh saudara terkasih ya kan. Terburu-buru. Pernah juga saudara, ada acara di gereja kami mengundang saudara-saudara semuanya lah segala macam gitu ya. Saudara-saudara kami datang semua dan saya disuruh doa pembukaan. Ya, dari tempat duduk saya dituntun doa pembukaan, masih nunggu dulu acara ini itu segala macam. Terus udah pastor udah boleh doa pembukaan. Lampu sorot, ini gelap nggak kelihatan saudara. Saya doa pembukaan. Selesai doa pembukaan saya dituntun lagi, acara mulai lebih gelap lagi. Saya duduk di samping suami saya saudara. Terus udah seperti biasa duduk di sebelah dia, tangan saya langsung meringkul gitu, maksudnya merangkul tangannya dia saudara ya. Pas saya rangkul tangannya dia, saya kaget. Kok bicepnya rada beda ya? Karena saya udah kenal baik bicep suami saya saudara ya. Pas saya lihat, ya ampun, saya salah duduk. Saya duduk di sebelah papa mertua saya. Jadi yang saya peluk papa mertua saudara. Kita sama-sama kaget, karena kaget bingung akhirnya dia salaman, dia berkata shalom ya kan saudara. Kenapa? Tergesa-gesa. Banyak kita selalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Sehingga akhirnya keputusan kita saudara terkasih ya kan. Salah. Ibu-ibu berapa banyak di sini yang tergesa-gesa kalau lagi sale. Wow cepet beli segala macam. Pokoknya segala sesuatu tergesa-gesa, kebanyakan salah kan saudara terkasih. Bahkan bukan cuma salah, kita baca yuk Amsal 14 ayat 12. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Satu kali ada rombongan anak-anak muda di Australia, orang-orang Australia. Salah satunya namanya Sam. Lagi kumpul di rumah temennya, si Sam di rumah temennya Sam. Yang ada backyardnya, ada serambi belakang. Ya rame-rame nih cowok-cowok umur 19 tahunan semuanya saudara. Tiba-tiba lewatlah di serambi itu keong alias siput. Temennya bilang gini, I challenge you, I dare you to eat that, katanya untuk makan itu. Saudara, Sam terburu-buru mengambil keputusan dan berkata, siapa takut? I'll do it katanya. Dia makan loh saudara. Pas dia makan, ya masih belum ada reaksi apa-apa sampai akhirnya malamnya muntah-muntah. Kemudian ada dibawa ke dokter, ternyata saudara yang dia makan bukan sekedar siput tetapi isinya itu virus, bakteri berbahaya saudara. Yang menyebabkan dia koma 420 hari. Dan setelah dia sadar lumpuh dari leher ke bawah. Mamahnya berkata apa? Mamanya bilang, keputusan yang Sam ambil saat itu membuat kami semua hancur. Dia telah menghancurkan hidup dia. Dia telah menghancurkan hidup saya, kata mamahnya. Kenapa? Terburu-buru enggak pikir panjang. Sehingga akhirnya Sam di usia 28 tahun, dari umur 19 sampai 28 tahun, di usia 28 tahun meninggal dunia. Anak muda, masa depan masih panjang. Seandainya saudara, dia tidak terburu-buru aja saudara terkasih. Mungkin hal yang berbeda akan terjadi dalam hidup dia. Hari ini kita belajar, supaya saudara juga gak gampang ambil keputusan dengan terburu-buru. Jangan selalu mau cepet dan hasilnya malah salah langkah. Tapi berhikmatlah, bijaksanalah dalam mengambil keputusan saudara. Kenapa? Karena saya masuk ke dalam poin yang keempat. Setiap keputusan yang kita ambil semuanya akan membawa dampak atau konsekuensi. Keputusan saudara itu seperti apa? Seperti halnya kerjanya domino efek saudara. Saudara ambil keputusan hari ini, tek, dia akan menjatuhkan lagi keputusan yang lain, akan menjatuhkan lagi yang lain, tek. Ada yang langsung efeknya, ada yang lama efeknya, dampaknya ada yang positif, tapi dampaknya juga ada yang negatif. Jadi sangat penting sekali buat kita berhikmat, memikirkan lapisan demi lapisan
lapisan konsekuensi yang akan kita terima di depan kita, saudara. Sekali lagi buat yang muda-muda ya. Ayo hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan maunya buru-buru, cepet-cepet. Apalagi kalau setiap kali udah acara keluarga ditanyain mulu. Udah punya pacar belum gitu kan. Aduh rasanya kita capek. Kapan menikah? Kapan menikah? Terus yang nanya si anti yang sama, tante yang sama itu terus kan. Kapan menikah? Sampai saudara kesel akhirnya ketemu anti. Anti kapan mati? Kapan mati ya kan. Habis nanya mulu gitu kan. Saudara ada semua konsekuensinya. Amsal 14 ayat 16. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadilah orang yang bijak. Yang berhati-hati untuk menjauhi kejahatan. Dampak yang akan kita terima, konsekuensi yang akan kita terima ke depannya, saudara. Ketika saya pacaran bertemu dengan suami saya dulu, saudara. Ya, suami saya itu keluarga broken family. Keluarga broken family yang saat itu belum kenal Tuhan ya, baru mau kenal Tuhan papahnya saat itu. Jadi waktu saya ketemu dengan suami saya, Edward, kita kenalan, kita tanya-tanyaan dong gitu kan. Terus dia nanya, Liv, kamu kakak beradik berapa orang? Ya kan pertanyaan yang umum lah di awal. 5, saya bilang, saya tuh berlima loh saudara ya. Saya bilang, oh so happy, saya senang punya keluarga besar. Kamu berapa? Saya nanya. Terus dia jawabnya apa? Tunggu ya saya hitung dulu. Hah? Kok dihitung dulu? Emang berapa kakak beradik kamu? Dia bilang, iya makanya saya mau hitung dulu. Terus dia ngitung. Dari pernikahan papa yang pertama saya, terus dia hitung. Pernikahan papa yang kedua, pernikahan mama yang kedua, pernikahan papa bla 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 9. Waduh banyak banget saudara, ya kan? Sehingga dari keluarga broken family. Singkat cerita, akhirnya kami pacaran. Pada saat kami pacaran, mama saya yang sangat sayang dengan saya tentu saja berkata, Liv, kita ada darah Jawa saudara ya, mami saya tuh setengah bule setengah Jawa dia. Kalau darah Jawa kita harus bobot, bibit dan bebet. Ya. Ini dia dari keluarga berantakan loh Liv, dia bilang. Nanti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ya kan? Jadi menurut kamu gimana gitu kan? Udah kamu doakan dulu, karena ini kan keputusan kamu untuk pacaran sama dia. Mama saya bawa dalam doa, sudah terkasih. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk memilih suami saya, saudara. Dan ternyata saudara ya luar biasanya keluarga mereka yang tadinya broken family, papanya bertobat saudara. Waktu papanya mulai bertobat, setiap hari papanya baca Alkitab. Dari keluarga yang broken sekali sekarang baca Alkitab. Bahkan saat itu kita baru pacaran setahun kali ya. Pacar saya waktu itu geleng-geleng kepala dan berkata, papa saya udah gila. Dari orang yang gak perhatiin keluarga, dari orang yang say hello aja enggak, yang dia fatherless gitu loh saudara ya, yang membesarkan anak-anaknya dioper sana sini, tiba-tiba papa mulai ngalamin perubahan dalam hidupnya saudara. Papa mertua saya mulai jadi orang yang takut akan Tuhan, mulai sekolah Alkitab, mulai pelayanan saudara. Dan kemudian ke depannya bahkan papa mertua saya akhirnya menyerahkan hidupnya jadi pendeta saudara. Ya, dan kemudian punya kehidupan baru dalam Tuhan. Dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Keputusan yang saya ambil dalam hidup saya. Yang saya tahu akan ada domino efeknya saudara. Tetapi ternyata karena berdoa tanya Tuhan, Tuhan tuntun saya untuk terus bersama dengan suami saya. Akhirnya apa? Akhirnya kami sekeluarga lahir baru. Bahkan bukan itu aja. Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya punya anak 3 sekarang saudara terkasih ya. Anak-anak saya kasih nama, semuanya ada hubungannya dengan evangelis. Anak saya yang pertama Evangelista Rachel, yang kedua Evander Jacob, yang ketiga Evangelo IJ saudara. Kenapa? Karena saya mau biar Tuhan pakai mereka juga. Seperti halnya Hana memberikan Samuel, saya juga mau memberikan anak-anak saya untuk pelebaran kerajaan Allah. Saudara, domino efeknya ketika kita memilih yang benar, yang tepat, saudara terkasih.
Satu orang dimenangkan, seisi keluarga juga dimenangkan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini yuk berhikmat, bikin pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita pilih sekarang, itu yang akan kita terima di masa depan kita. Jadi apa yang harus kita pilih saudara? Ya, sebelum saya tutup, saudara harus perhatikan untuk memilih perkataan. Pilih perkataan. Setiap hari kita ngomong. Bahkan dikatakan setiap hari kita ngomong ribuan kata yang kita keluarkan rata-rata 20.000 kata per hari itu rata-rata ya. Kalau sudah dapat istri yang lebih cerewet, puji Tuhan dia punya banyak perbendaharaan kata, dia lebih kaya sudah terkasih berarti dalam perbendaharaan kata. Kalau dibikin buku, satu hari dikatakan bisa dapat 50 halaman perkataan kita. Jadi dalam seminggu kita bisa bikin buku semuanya, tapi ingat pilih perkataan kita. Karena perkataan bisa membangun seseorang, tapi perkataan juga bisa menghancurkan hidup seseorang. Bapak-bapak pilih perkataan, jangan hancurkan anak-anak kita. Ibu-ibu pilih perkataan ya. Jauhkan gosip, jauhkan kata-kata negatif. Pakai perkataan yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Pilih teman juga sama. Ayo yang masih muda-muda di sini, jangan salah pilih teman. Jangan kelihatannya keren, waduh zaman sekarang bergaul harus begini kata dunia, wih keren ya segala macam. Ya, jadilah bijaksana dalam memilih teman karena dengan siapa engkau bergaul, engkau akan menjadi sama seperti orang itu. Pasangan hidup tadi saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Memilih pekerjaan juga sama, minta hikmat daripada Tuhan. Dan kemudian apa lagi saudara terkasih yang harus kita pilih setiap hari? Makanan saudara. Ayo. Mulai sekarang jangan sembarangan makan apa aja. Kenapa? Efeknya masih panjang kesehatan kita. Yang muda sih makan apa aja sekarang nggak apa-apa. Tadi juga makan otak kambing, nanti siang makan otak apa lagi saudara ya. Nanti malam kaki babi, ditutup dessertnya pakai duren juga nggak apa-apa. Yang penting kita rohani, durennya kita doain dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit saudara ya. Saudara efeknya nggak sekarang, efeknya kelak. Ayo. Kalau kita selama ini masih banyak makan sembarangan ya kan. Yang udah sakit-sakitan jaga, apalagi yang belum. Kesehatan jangan mager. Kita mau sehat saudara terkasih, kita mau sehat sampai tua. Gak ngerepotin pasangan kita, gak ngerepotin anak kita saudara terkasih ya. Kita punya pilihan, pagi-pagi mau mager atau jalan pagi. Emang enak mager sih. Tapi setiap pagi saya pilih, seminggu 5 kali saya pasti jalan pagi. Karena saya mau sehat, saya tahu dampak dan efeknya saudara ke depannya. Ya, pilih makanan juga sama. Oh makan enak gak apa-apa sesekali, jangan tiap hari saudara. Bukan soal enak, tapi maksudnya yang tidak sehat. Ya, tapi pilih mulai makan yang sehat. Kurangin gorengan, mulai makan sayur, mulai makan buah. Jauhi tuh segala macam ya. Kikil-kikil atau fat-fat, lemak-lemak. Saudara terkasih, jangan makan tuh kaki babi sering-sering. Saudara yang sehat itu makan kaki beruang, itu sehat saudara terkasih ya. Haleluya, cuma mahal katanya ya. Supaya apa? Supaya setiap keputusan yang kita ambil, efek ke depannya memuliakan nama Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus.